Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial Guide bagian ke-120. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan ketenaran Guru Liu Yun menyebar ke seluruh Zhongzhou setelah ia menetapkan syarat bahwa siapapun yang ingin memintanya memurnikan pil harus membawa harta alam berelemen kayu. Banyak praktisi bela diri menjelajah hutan dan pegunungan untuk mencarinya hingga Ye Yunfei mengumpulkan banyak bahan langka dan berhasil memperkuat tubuh Kaisar Azur Kayu. Dalam perjalanan ia menerima undangan kompetisi pil menara pil dan juga memperoleh tanaman merambat abadi dari seorang pria yang memohon bantuan. Setelah berkultivasi dan kekuatannya meningkat pesat, Ye Yunfei menuju kota api untuk menghadapi para alkemis yang menuduhnya penipu. Ketika kompetisi dimulai, semua orang meragukannya karena usianya yang masih muda. Sementara Guru Qian Yao mulai memurnikan pil dengan teknik hebat, Ye Yunfei hanya berdiri tenang mengamati, membuat kerumunan semakin mencemoohnya. Kerumunan yang memenuhi kota api tiba-tiba meledak dalam tawa ketika mereka melihat Ye Yunfei masih berdiri diam tanpa melakukan apapun. Banyak orang mulai mengejek dengan keras, mengatakan bahwa Guru Liu Yun bahkan belum memulai proses pemurnian pil. Dalam pandangan mereka, hal itu sudah cukup membuktikan bahwa orang yang selama ini disebut sebagai Guru Liu Yun sebenarnya bukan seorang alkemis kelas atas. Mereka menganggap bahwa ia telah berbohong selama ini, dan bahkan mencibir bahwa orang seperti itu sama sekali tidak pantas disebut sebagai seorang guru. Tawa dan ejekan bergema dari berbagai arah. Banyak orang merasa bahwa sandiwara Ye Yunfei akhirnya terbongkar di hadapan semua orang. Jiu Kusanren yang berdiri di atas panggung menatap Ye Yunfei dengan tatapan penuh ejekan. Ia menyindir bahwa pemuda itu tampaknya telah tercengang melihat teknik alkimia luar biasa milik Guru Qian Yao. Menurutnya, sekarang Ye Yunfei pasti sudah mengerti seperti apa sebenarnya seorang ahli alkimia sejati. Ia bahkan mengatakan bahwa jika Ye Yunfei menyesal sekarang, semuanya sudah terlambat. Dalam waktu singkat kedua tangan Ye Yunfei akan lumpuh, dan ia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari tempat itu. Saat mengatakan hal tersebut, Jiu Kusanren diam-diam memberi isyarat kepada orang-orang di sekitar panggung. Dalam sekejap lebih dari selusin ahli alam cairan mendalam bergerak perlahan dan tanpa suara mengunci posisi Ye Yunfei. Jelas sekali mereka bersiap mencegahnya melarikan diri. Namun Ye Yunfei hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum tipis. Dengan sikap santai ia mengatakan bahwa sudah waktunya menunjukkan kepada para katak di dalam sumur seperti apa teknik alkimia yang sebenarnya. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, perubahan langsung terjadi. Dengan suara ledakan ringan, sebuah kuali muncul di hadapan Ye Yunfei. Itu adalah kuali kekacauan miliknya. Tanpa ragu, Ye Yunfei mengibaskan lengan bajunya dan melemparkan semua bahan obat berharga yang melayang di udara langsung ke dalam kuali tersebut. Kemudian ia mengangkat jarinya. Dalam sekejap seekor naga api kecil seukuran jari muncul di ujung jarinya lalu melesat masuk ke dalam kuali kekacauan. Naga api kecil itu bukan api biasa. Itu adalah naga api berusia 1000 tahun yang sebelumnya berhasil ditangkap Ye Yunfei di bawah tanah kota api dan telah ia jinakkan sepenuhnya. Begitu naga api itu memasuki kuali, Ye Yunfei menunjuk ke arah kuali tersebut. Dalam sekejap kobaran api yang sangat dahsyat meledak di dalam kuali kekacauan. Proses alkimia langsung berlangsung dengan kecepatan yang luar biasa. Bahan obat langsung dibakar, dimurnikan, didinginkan, lalu cairan obat mulai mengental. Semua tahapan alkimia yang biasanya membutuhkan waktu lama berlangsung hampir dalam sekejap mata. Pada tahap terakhir, Ye Yunfei menggunakan teknik pemadatan pil yang sangat rumit yang dikenal sebagai metode kondensasi eliksir 9 putaran. Dengan satu gerakan jarinya, 10 pil hitam yang belum sepenuhnya terbentuk tiba-tiba melesat keluar dari dalam kuali. Pil-pil itu melayang di udara di depan Ye Yunfei sambil berputar dengan kecepatan yang mencengangkan. Beberapa saat kemudian Ye Yunfei kembali menunjuk ke arah pil-pil tersebut dan mengeluarkan teriakan pelan. Dalam sekejap 10 pil hitam itu berhenti berputar dan melayang dengan tenang di udara. Penampilan mereka tampak seperti 10 permata hitam yang jernih seperti kristal dan memancarkan cahaya ilahi. Aroma obat yang segar dan menenangkan langsung menyebar ke seluruh kota api. Siapapun yang menghirup aroma itu merasakan jiwa dan tubuh mereka menjadi sangat nyaman. Seluruh proses alkimia Ye Yunfei, dari awal hingga akhir, hanya memakan waktu beberapa lusin tarikan napas. Pemandangan itu membuat seluruh kota api terdiam. Guru Qi Huang menatap 10 pil hitam yang melayang di depan Ye Yunfei dengan ekspresi seolah-olah melihat sesuatu yang mustahil.
Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia bergumam bahwa tingkat keberhasilan proses itu mencapai 10 pil dan setiap pil memiliki kualitas yang sempurna. Begitu kata-kata Guru Qi Huang terdengar, seluruh kota api langsung diliputi keheningan yang mencekam. Baik orang-orang di dalam kota maupun yang berada di luar kota menatap pemandangan itu dengan wajah penuh keterkejutan. Guru Qianyao yang sebelumnya sedang memurnikan pil bahkan berhenti di tengah proses alkimianya dan menatap kosong ke arah 10 pil hitam tersebut. Guru Xinglin, Jiu Kusanren, dan Guru Tianmu juga membeku di tempat. Wajah mereka tampak seperti orang yang baru saja melihat hantu. Seluruh arena menjadi sunyi. Semua orang menyadari bahwa Ye Yunfei telah menyelesaikan pil penguat 1000 jiwa yang terkenal sebagai pil berharga tingkat pertama yang paling sulit untuk dimurnikan hanya dalam beberapa lusin tarikan napas. Tidak hanya itu, hasilnya mencapai 10 pil sekaligus, dan setiap pil memiliki kualitas sempurna. Alkimia seperti itu belum pernah dilihat atau bahkan didengar oleh siapapun sebelumnya. Di tengah tatapan terkejut dari seluruh kerumunan, Ye Yunfei berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dengan tenang, ia memandang Guru Qianyao dan menyatakan bahwa lawannya telah memurnikan pil selama lebih dari setengah jam, sementara dirinya hanya membutuhkan beberapa lusin tarikan napas. Dengan tingkat keberhasilan 10 pil berkualitas sempurna, ia menyatakan bahwa duel alkimia ini telah dimenangkannya. Namun Guru Qianyao tiba-tiba berteriak dengan marah. Ia menolak mempercayai apa yang baru saja terjadi. Menurutnya hal itu sama sekali tidak mungkin. Ia menuduh bahwa apa yang dilakukan Ye Yunfei bukanlah alkimia melainkan sebuah ilusi yang digunakan untuk menipu semua orang. Ia bersikeras bahwa tidak mungkin pil penguat 1000 jiwa dapat dimurnikan secepat itu dengan hasil sempurna. Teriakan Guru Qianyao membuat kerumunan kembali gaduh. Beberapa orang mulai bertanya-tanya apakah itu benar-benar sebuah ilusi. Jiu Kusanren juga langsung mendukung tuduhan tersebut. Ia berteriak dengan marah bahwa bahkan para tetua menara pil pun tidak mungkin mampu memurnikan pil penguat 1000 jiwa secepat itu. Dalam pandangannya, Ye Yunfei pasti menggunakan ilusi untuk menipu semua orang. Namun Ye Yunfei tetap terlihat sangat tenang. Ia mengatakan bahwa ratusan ribu orang sedang menyaksikan kejadian itu. Jika itu benar-benar ilusi, apakah mungkin satu ilusi mampu menipu begitu banyak orang sekaligus? Selain itu, di tempat itu juga terdapat banyak ahli alkimia. Jika pil tersebut palsu, tentu saja mereka dapat memeriksanya dengan mudah. Kata-kata itu membuat banyak orang mengangguk setuju. Tidak mungkin ada ilusi yang mampu menipu ratusan ribu orang sekaligus. Akhirnya Guru Qi Huang melangkah maju untuk memeriksa pil tersebut secara langsung. Ia mendekati Ye Yunfei lalu memeriksa 10 pil hitam itu dengan sangat teliti. Ia bahkan mengambil beberapa pil dan meletakkannya di telapak tangannya untuk merasakan energi obat yang terkandung di dalamnya. Tidak lama kemudian seorang lelaki tua berjubah putih juga muncul di atas panggung. Ia adalah Guru Yandan, seorang ahli alkimia terkenal di Zhongzhou yang reputasinya tidak kalah dengan Guru Qi Huang. Ia juga mulai memeriksa 10 pil tersebut dengan sangat teliti. Beberapa saat kemudian Guru Yan dan akhirnya mengumumkan bahwa ke-10 pil tersebut memang benar-benar pil penguat 1000 jiwa yang asli. Guru Qi Huang akhirnya juga mengakui hal yang sama meskipun dengan ekspresi yang sangat berat. Dengan ratusan ribu orang menyaksikan, ia tidak mungkin memutarbalikkan fakta tanpa menghancurkan reputasinya sendiri. Begitu pengakuan itu keluar, kota api langsung meledak dalam kehebohan. Semua orang yang sebelumnya menuduh Guru Liu Yun sebagai penipu kini terdiam tanpa kata. Sementara itu di antara kerumunan, seorang anak laki-laki kecil yang berdiri di samping Lu Dachong bersorak dengan gembira karena Guru Liu Yun telah menang. Lu Dachong sendiri tertawa keras dengan penuh kegembiraan. Ia dengan bangga mengatakan bahwa sejak awal ia sudah percaya bahwa Guru Liu Yun adalah seorang alkemis kelas 1 yang sejati dan sangat hebat. Namun tiba-tiba ia teringat sesuatu yang sangat penting. Ia menyadari bahwa sebelumnya ia telah memasang taruhan 5 juta kristal roh tingkat rendah untuk kemenangan Guru Liu Yun dengan peluang 1000-1. Artinya ia akan memenangkan 5 miliar kristal roh tingkat rendah. Begitu menyadari hal itu, Lu Dachong langsung menjadi sangat bersemangat. Ia segera menarik putranya dan berlari menuju tempat perjudian dengan kecepatan tinggi karena takut pemilik tempat judi itu akan melarikan diri sebelum ia sempat mengambil hadiahnya. Kemenangan Ye Yunfei dalam duel alkimia itu mengejutkan seluruh kota api. 10 pil penguat 1000 jiwa yang melayang di hadapannya masih memancarkan cahaya lembut dan aroma obat yang menenangkan, sementara kerumunan yang memenuhi langit dan tanah masih tenggelam dalam keheningan yang sulit dipercaya. Pada saat itulah sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Ye Yunfei. Huangxiang mengirimkan transmisi suara kepadanya, menyatakan bahwa kekuatan naga api berusia 1000 tahun yang baru saja diperoleh Ye Yunfei memang sangat menakutkan. Menurutnya,
Tanpa bantuan naga api tersebut hampir mustahil bagi seseorang untuk memurnikan 10 pil penguat 1000 jiwa dalam waktu sesingkat itu. Mendengar hal itu, Ye Yunfei hanya tersenyum tipis. Ia mengakui bahwa tanpa bantuan naga api yang baru saja ia jinakkan di bawah tanah kota api, ia memang belum mampu menggunakan teknik formasi inti 9 revolusi dengan sempurna. Dalam pandangannya, setengah dari keberhasilan sesi alkimia barusan memang berkat naga api tersebut. Ia tidak menyangkal hal itu sama sekali. Namun pengakuan sederhana itu tidak mengubah fakta bahwa ia telah memenangkan duel alkimia di hadapan ratusan ribu orang. Sementara itu di atas panggung, suasana berubah menjadi sangat kacau. Guru Qianyao yang sebelumnya penuh percaya diri kini tampak benar-benar kehilangan kendali. Setelah mendengar pengakuan Guru Yandan dan Guru Qi Huang bahwa pil-pil tersebut memang asli, tubuhnya mundur beberapa langkah tanpa sadar. Wajahnya pucat pasi, dan ia hampir jatuh ke tanah. Ia sama sekali tidak mampu menerima kenyataan yang ada di hadapannya. Dengan mata merah dan wajah penuh kegilaan, ia menatap Ye Yunfei seolah-olah menatap musuh bebuyutan. Penampilannya kini benar-benar seperti seorang penjudi yang baru saja kehilangan segalanya. Rambutnya berantakan, napasnya kacau, dan ekspresi wajahnya dipenuhi kemarahan serta keputusasaan. Ia terus berteriak bahwa Ye Yunfei pasti telah curang. Ia memaksa Ye Yunfei untuk menjelaskan kepada semua orang bagaimana ia melakukan kecurangan tersebut. Namun tuduhan itu tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Guru Yan dan yang berdiri di samping mereka hanya menggelengkan kepala sambil menghela napas. Ia menyatakan dengan tegas bahwa 10 pil penguat 1000 jiwa tersebut benar-benar asli dan tidak ada sedikit pun keraguan mengenai hal itu. Ia adalah seorang ahli alkimia terkenal yang memiliki reputasi tinggi. Ia tidak mungkin salah menilai pil seperti itu. Jiu Kusanren yang sebelumnya paling keras menentang Ye Yunfei sempat membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Namun pada akhirnya ia memilih diam. Dengan ratusan ribu orang yang menyaksikan kejadian tersebut, ia tahu bahwa apapun yang ia katakan tidak akan mengubah fakta. Sementara itu Guru Qi Huang menarik napas panjang. Ia menatap Ye Yunfei dengan ekspresi rumit. Dengan suara berat ia akhirnya mengakui bahwa mereka telah kalah. Ia mengakui bahwa sebelumnya ia mencurigai Guru Liu Yun sebagai penipu sehingga sikapnya terhadap Ye Yunfei kurang sopan. Namun sekarang semuanya telah terbukti. Guru Liu Yun memang benar-benar seorang alkemis tingkat pertama yang sejati. Bahkan lebih dari itu. Kemampuan alkimianya jelas berada di atas kemampuan Guru Qi Huang sendiri. Dengan fakta yang begitu jelas di depan mata, ia tidak mungkin lagi menyangkalnya. Kata-kata itu seperti palu terakhir yang menghancurkan harapan Guru Qianyao. Ia tahu bahwa hasilnya sudah pasti. Segalanya telah ditentukan dan tidak mungkin diubah lagi. Tubuhnya langsung lemas. Ia jatuh terduduk di tanah dengan wajah pucat seperti mayat. Semua semangat dan energinya seolah-olah telah terkuras habis. Pada saat itulah Ye Yunfei melangkah maju. Dengan nada tenang ia mengingatkan bahwa Guru Qianyao telah kalah dalam duel tersebut. Menurut perjanjian sebelumnya, orang yang kalah harus melumpuhkan kedua tangannya sendiri. Begitu kata-kata itu terdengar, tubuh Guru Qianyao langsung gemetar hebat. Wajahnya dipenuhi rasa takut. Melihat situasi itu, Jiu Kusanren segera maju untuk mencoba menengahi. Ia mengatakan bahwa meskipun Ye Yunfei memang seorang alkemis tingkat pertama yang sejati, tidak perlu bersikap begitu kejam. Menurutnya, mereka semua berada di dunia alkimia yang sama dan pasti akan sering bertemu di masa depan. Tidak perlu membuat semuanya menjadi terlalu buruk. Jika perlu, Guru Qianyao dapat memberikan kompensasi sebagai ganti dari hukuman tersebut. Guru Qi Huang juga ikut berbicara. Ia mengatakan bahwa Guru Qianyao telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk menekuni dao alkimia hingga mencapai tingkat saat ini. Jika ia kehilangan kedua tangannya dan tidak bisa lagi memurnikan pil, itu akan menjadi tragedi yang sangat besar. Karena itu ia berharap Ye Yunfei dapat memaafkannya kali ini. Namun Ye Yunfei hanya tersenyum tipis. Ia menatap Guru Qi Huang dan bertanya dengan santai apakah mereka benar-benar percaya bahwa jika ia kalah dalam duel alkimia tadi, Guru Qianyao akan memaafkannya. Pertanyaan itu membuat Guru Qi Huang terdiam. Ia tahu jawabannya. Jika Guru Qianyao yang menang, ia sama sekali tidak akan memberi Ye Yunfei kesempatan untuk lolos. Bahkan sebelum duel dimulai, mereka telah menyiapkan lebih dari selusin ahli alam cairan mendalam untuk mengawasi area tersebut agar Ye Yunfei tidak dapat melarikan diri jika kalah. Melihat mereka tidak mampu menjawab, Ye Yunfei langsung bergerak. Tubuhnya melesat maju dengan kecepatan seperti bayangan hantu dan dalam sekejap ia sudah berdiri di depan Guru Qianyao. Ia berkata dengan tenang bahwa jika Guru Qianyao tidak mau melumpuhkan tangannya sendiri,
maka ia akan melakukannya. Namun saat itu tiba-tiba Guru Qianyao tertawa dengan suara yang menyeramkan. Ia mengatakan bahwa Ye Yunfei benar-benar sudah gila karena kemenangan. Ia mengejek bahwa Ye Yunfei berani mendekatinya sendirian. Menurutnya itu sama saja dengan bunuh diri. Meskipun ia kalah dalam alkimia, itu tidak berarti apa-apa dalam pertarungan kekuatan. Ia masih seorang ahli tahap awal alam cairan mendalam. Ia yakin dapat membunuh Ye Yunfei dengan mudah. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, Guru Qianyao langsung menyerang. Tangannya berubah menjadi cakar yang memancarkan cahaya hijau menyeramkan saat ia menghantam ke arah jantung Ye Yunfei. Pada saat yang sama, kabut hijau pekat menyebar di sekitarnya. Itu adalah racun dingin bumi yang sangat berbahaya. Guru Qianyao bahkan tertawa dengan jahat sambil mengatakan bahwa begitu seseorang terkena racun itu, tubuhnya akan berubah menjadi genangan darah dan nanah dalam waktu 1 jam. Namun senyumnya hanya bertahan sekejap. Karena pada saat berikutnya, gerakan Ye Yunfei jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Tangan Ye Yunfei telah menangkap pergelangan tangannya dalam sekejap. Dengan satu gerakan sederhana, Ye Yunfei langsung mematahkannya. Ye Yunfei hanya mencibir dan mengatakan bahwa racun semacam itu sama sekali tidak berguna terhadap dirinya. Kemudian ia mengatakan bahwa karena Guru Qianyao telah mencoba membunuhnya, ia tidak akan bersikap sopan lagi. Pukulan Ye Yunfei langsung menembus tubuh Guru Qianyao. Tangannya keluar dari punggung pria itu bersama semburan darah. Jantung Guru Qianyao hancur menjadi debu dalam sekejap. Guru Qianyao menatap Ye Yunfei dengan mata penuh ketakutan dan kebingungan. Ia tidak mengerti bagaimana seorang ahli alam cairan mendalam seperti dirinya bisa mati begitu mudah di tangan pemuda ini. Namun hidupnya telah berakhir. Tubuhnya perlahan jatuh ke tanah. Pemandangan itu membuat Jiu Kusanren marah sekaligus terkejut. Ia berteriak bahwa Ye Yunfei telah membunuh seseorang dan menyebutnya sangat kejam. Namun Ye Yunfei hanya menatapnya dengan dingin dan bertanya apakah mereka tidak melihat bahwa Guru Qianyao yang lebih dulu mencoba membunuhnya. Jiu Kusanren tidak mau menerima alasan itu. Ia segera berteriak kepada semua orang di sekitar panggung untuk menyerang Ye Yunfei dan membunuhnya. Menurutnya Ye Yunfei adalah ancaman bagi dunia alkimia. Lebih dari selusin ahli alam cairan mendalam yang sebelumnya sudah menerima manfaat dari Jiu Kusanren dan Guru Qianyao langsung bergerak. Mereka menyerbu ke arah Ye Yunfei. Melihat itu, wajah Ye Yunfei menjadi dingin. Ia menyadari bahwa setelah kalah dalam duel alkimia, mereka kini mencoba menggunakan kekerasan. Feng Yunjue yang berdiri di sampingnya tidak dapat menahan kemarahannya. Ia melangkah maju dan melepaskan tekanan spiritual yang kuat. Kerumunan di kota api terkejut melihat perubahan situasi yang begitu mendadak. Sekitar selusin ahli alam cairan mendalam segera mengelilingi Ye Yunfei dan Feng Yunjue dengan niat membunuh yang jelas. Namun tepat pada saat itu, sebuah sosok tinggi besar tiba-tiba muncul di samping Ye Yunfei. Tekanan spiritual yang sangat kuat meledak seperti badai. Gelombang kekuatan itu langsung menghantam belasan ahli alam cairan mendalam tersebut dan membuat mereka terpental mundur dengan kacau. Semua orang langsung mengenali sosok tersebut. Itu adalah Lu Dachong, pemimpin geng Harimau Putih. Sebagai pemimpin salah satu kekuatan besar di Zhongzhou, namanya sangat terkenal. Dengan suara keras ia menyatakan bahwa selama ia berada di tempat itu, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh Guru Liu Yun. Setelah kemunculan Lu Dachong, suasana yang sebelumnya sangat tegang langsung berubah. Sekitar selusin ahli alam cairan mendalam yang tadi berniat mengepung Ye Yunfei segera menghentikan langkah mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berani bertindak gegabah lagi. Hal itu bukan tanpa alasan. Lu Dachong bukan sekadar seorang ahli biasa. Ia adalah seorang kultivator dari alam gua surga, tingkat kekuatan yang jauh melampaui mereka. Selain itu, ia juga merupakan pemimpin geng Harimau Putih, sebuah kekuatan besar di Zhongzhou. Statusnya tinggi, pengaruhnya luas, dan jelas bukan seseorang yang bisa diprovokasi dengan mudah. Melihat situasi tersebut, kerumunan yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik-bisik. Banyak orang yang sebelumnya pernah meminta bantuan memurnikan pil dari Guru Liu Yun mulai menunjukkan dukungan mereka secara terbuka. Mereka merasa bahwa apa yang baru saja terjadi benar-benar tidak adil. Beberapa orang menyatakan bahwa Guru Liu Yun jelas telah memenangkan kompetisi alkimia dengan kemampuan yang tak terbantahkan. Namun pihak lawan justru masih mencoba menyerangnya dengan kekerasan. Yang lain menambahkan bahwa Guru Liu Yun telah terbukti sebagai seorang alkemis kelas 1 sejati yang layak mendapatkan penghormatan. Bahkan ada yang menyatakan dengan tegas bahwa tindakan tersebut merupakan penganiayaan terang-terangan. Menurut mereka,
Jelas sekali bahwa guru Qianyao lah yang terlebih dahulu berniat membunuh. Bisikan-bisikan itu semakin lama semakin keras. Bahkan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah menerima bantuan dari guru Liu Yun pun dapat melihat dengan jelas bahwa guru Qianyao memang berniat membunuh lebih dahulu. Perbuatannya jelas salah. Terlebih lagi, teknik alkimia luar biasa yang baru saja diperlihatkan oleh guru Liu Yun benar-benar membuat banyak praktisi bela diri kagum dan terkesan. Tiba-tiba seseorang di tengah kerumunan berteriak dengan lantang untuk mendukung guru Liu Yun. Seruan itu segera diikuti oleh orang-orang lain. Dalam waktu singkat, sorakan dukungan bergema di seluruh kota api. Suara orang-orang yang mendukung guru Liu Yun terdengar seperti gelombang besar yang mengguncang seluruh kota. Fenomena ini bahkan membuat Ye Yunfei sendiri merasa agak terkejut. Ia tidak menyangka bahwa begitu banyak orang akan berdiri di pihaknya. Lu Dachong yang berdiri di sampingnya tampak sangat gembira ketika melihat situasi tersebut. Ia bahkan menyuruh Ye Yunfei melihat sendiri bagaimana seluruh kota kini mendukungnya. Sementara itu wajah Jiu Kusanren terlihat sangat buruk. Ia tidak menyangka keadaan akan berubah seperti ini. Sekitar selusin ahli alam cairan mendalam yang tadi hendak menyerang Ye Yunfei mulai menyadari bahwa situasi tidak lagi menguntungkan bagi mereka. Tanpa menarik perhatian, mereka perlahan mundur satu persatu lalu menghilang dari tempat itu. Di atas platform, Guru Qi Huang menarik napas panjang. Ia menyadari bahwa mereka telah kalah sepenuhnya. Dengan suara lelah, ia mengatakan bahwa sudah saatnya mereka pergi. Menurutnya, tinggal lebih lama di tempat itu hanya akan menambah rasa malu. Setelah itu ia berbalik dan meninggalkan panggung. Tidak lama kemudian Guru Tianmu, Guru Xinglin, dan Jiu Kusanren juga pergi dengan wajah suram. Dengan Guru Qianyao yang telah mengalami kekalahan telak, bagaimana mungkin 4 ahli alkimia lainnya masih berani menantang Ye Yunfei? Dengan demikian, duel alkimia yang mengguncang seluruh kota api itu akhirnya berakhir. Namun dampaknya tidak berhenti di sana. Tidak lama setelah itu, nama Guru Liu Yun mulai menyebar dengan sangat cepat ke seluruh wilayah Zhongzhou. Terutama kisah luar biasa tentang bagaimana ia memurnikan sejumlah pil penguat 1000 jiwa hanya dalam beberapa lusin tarikan napas selama kompetisi tersebut. Cerita itu terus diceritakan kembali oleh orang-orang dan menjadi legenda baru di dunia alkimia. Setelah keempat ahli alkimia tersebut pergi, Ye Yunfei menoleh kepada Lu Dachong. Ia mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Kemudian dengan satu jentikan jari, 2 pil hitam yang tampak seperti permata melayang ke depan Lu Dachong. Itu adalah 2 pil penguat 1000 jiwa. Lu Dachong langsung merasa sangat gembira. Pil tersebut memiliki manfaat luar biasa bagi jiwa seorang praktisi bela diri. Dengan meminumnya, jiwa seseorang menjadi lebih stabil dan mampu menahan serangan teknik kekuatan jiwa dari musuh. Selain itu, jika jiwa seseorang terluka, pil tersebut juga memiliki efek penyembuhan yang sangat menakjubkan. Namun Ye Yunfei hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa 2 pil harta karun tingkat 1 biasa seperti itu sebenarnya tidak layak disebutkan. Mendengar hal itu, Lu Dachong berulang kali mengucapkan terima kasih sambil menyimpan pil tersebut dengan sangat hati-hati. Baginya, hari ini benar-benar hari keberuntungan. Ia bukan hanya memenangkan taruhan sebesar 5 miliar kristal roh tingkat rendah karena bertaruh pada kemenangan Guru Liu Yun, tetapi juga memperoleh 2 pil penguat 1000 jiwa yang sangat berharga. Selain itu, sebelumnya ia juga telah menerima banyak manfaat dari Ye Yunfei. Kultivasinya meningkat pesat berkat bimbingan Guru Liu Yun. Dan bahkan racun langka yang diderita putranya juga disembuhkan olehnya. Dalam hati Lu Dachong, Ye Yunfei benar-benar seperti bintang keberuntungan. Ia bahkan berpikir bahwa selama seseorang tetap dekat dengan Guru Liu Yun, hal-hal baik akan terus datang dengan sendirinya. Bagi Lu Dachong, mendekati Ye Yunfei jelas merupakan keputusan yang paling tepat. Namun sebelum Ye Yunfei sempat pergi, kerumunan besar tiba-tiba mengelilinginya. Banyak orang yang datang memohon pil. Ada yang meminta pil permajaan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Ada juga yang meminta pil spiritual untuk membantu mereka menembus batas kultivasi yang telah menghambat mereka selama bertahun-tahun. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka sudah lama ingin meminta pil dari Guru Liu Yun tetapi selalu tertunda oleh berbagai urusan. Melihat begitu banyak orang yang datang, Ye Yunfei akhirnya berbicara dengan suara lantang. Ia mengatakan bahwa ia akan tinggal di kota api selama 2 hari untuk memurnikan pil. Siapapun yang ingin mendapatkan pil harus menyiapkan pembayaran yang sesuai serta bahan herbal yang diperlukan. Begitu kata-kata itu terdengar, sorakan besar kembali menggema di seluruh kota. Ketika berita itu menyebar, praktisi bela diri dari berbagai tempat segera datang dan mengantre untuk meminta pil. Lu Dachong bahkan memimpin anggota geng Harimau Putih secara pribadi untuk menjaga ketertiban. Selama 2 hari penuh,
Guru Liu Yun tinggal di kota api dan memurnikan pil untuk sejumlah besar praktisi bela diri. Semua orang yang datang akhirnya pulang dengan perasaan puas. Dalam waktu yang sangat singkat, nama Guru Liu Yun benar-benar menggema di seluruh dataran tengah. Hampir semua orang kini mengenalnya. 2 hari kemudian, sebuah kereta kuda hitam perlahan melayang meninggalkan kota api. Di depan kereta duduk seorang pelayan tua berpakaian hitam, memegang cambuk panjang. Kereta itu melaju perlahan menuju langit yang jauh. Di belakangnya, sejumlah besar praktisi bela diri berdiri sambil berteriak serempak untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Guru Liu Yun. Hanya dalam 2 hari, Ye Yunfei telah memurnikan begitu banyak pil sehingga tak terhitung jumlahnya orang yang menerima manfaat darinya. Setiap praktisi bela diri merasa sangat berterima kasih. Setelah meninggalkan kota api, kereta hitam itu menuju markas besar Menara Pil. Perjalanan ke sana masih cukup jauh. Di tengah perjalanan, Feng Yunjue memberitahu Ye Yunfei bahwa Danjun telah keluar dari pengasingan. Kompetisi pil akan dimulai secara resmi dalam 3 hari. Ye Yunfei hanya mengangguk mendengar berita itu. Feng Yunjue kemudian menjelaskan bahwa Danjun adalah kepala menara sebelumnya dari Menara Pil dan diakui secara luas sebagai alkemis dengan kemampuan paling hebat dalam sejarah Menara Pil. Sebelumnya ia sudah menjadi alkemis tingkat 4. Namun ia telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun untuk mencoba mencapai tingkat 5. Belum diketahui apakah ia berhasil atau tidak. Ye Yunfei kembali mengangguk. Menurutnya mereka akan mengetahui jawabannya ketika bertemu langsung. Sebenarnya tujuan utama Ye Yunfei datang ke Menara Pil adalah untuk mendapatkan obat berharga tingkat 4 yang disimpan di sana. Ia membutuhkan obat tersebut untuk menyembuhkan Jie Changkong dan 6 tetua akademi penjaga. Saat kereta melintas di atas hutan lebat yang sepi, tiba-tiba sesuatu terjadi. Lebih dari selusin sosok melesat keluar dari hutan dan langsung mengepung kereta tersebut di udara. Pemimpin mereka tidak lain adalah Jiu Kusanren. Ia menatap kereta itu dengan senyum dingin dan mengatakan bahwa tanpa kehadiran Lu Dachong, ia ingin melihat siapa lagi yang dapat menyelamatkan Ye Yunfei kali ini. Bersamanya adalah belasan ahli alam cairan mendalam yang sebelumnya mencoba menyerang Ye Yunfei di kota api. Namun Ye Yunfei tetap tenang. Ia bertanya dengan santai apakah mereka benar-benar berniat membunuhnya. Jiu Kusanren menjawab dengan tawa dingin bahwa ia tidak akan merasa tenang sebelum membunuh Ye Yunfei. Ia mengatakan bahwa di kota api, Lu Dachong telah menyelamatkan hidupnya. Namun sekarang tidak ada siapapun yang akan menolongnya. Namun Ye Yunfei hanya tersenyum tipis. Dengan nada tenang ia mengatakan bahwa Jiu Kusanren salah. Di kota api, Lu Dachong sebenarnya tidak menyelamatkan dirinya. Yang diselamatkan oleh Lu Dachong justru adalah mereka. Jika bukan karena kehadiran Lu Dachong, mereka semua tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Dan sekarang mereka justru datang sendiri untuk mencari kematian. Langit di atas hutan lebat itu terasa sunyi dan menegangkan ketika kata-kata Ye Yunfei meluncur dengan tenang dari mulutnya. Ucapannya yang dingin dan penuh keyakinan membuat Jiu Kusanren bersama belasan ahli alam cairan mendalam yang mengepung kereta hitam itu langsung tertegun. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa seorang pemuda yang hanya memancarkan fluktuasi energi spiritual pada alam pendirian fondasi masih berani bersikap begitu keras kepala di tengah kepungan lebih dari selusin ahli alam cairan mendalam. Bagi mereka, sikap itu bukan sekadar keberanian, melainkan kegilaan. Beberapa saat kemudian, kesunyian itu pecah oleh gelak tawa yang keras. Jiu Kusanren dan para ahli alam cairan mendalam yang berdiri di sekelilingnya tertawa terbahak-bahak, seolah baru saja mendengar lelucon paling konyol di dunia. Mereka menganggap sikap Ye Yunfei sangat arogan. Dalam pandangan mereka, pemuda yang mengaku sebagai Guru Liu Yun itu memang memiliki kemampuan alkimia yang sangat hebat. Namun otaknya jelas tidak berfungsi dengan baik, bahkan tampak seperti seseorang yang sudah sakit parah karena kesombongan. Menurut mereka, Ye Yunfei pasti berpikir bahwa dengan adanya seorang pelayan tua di tahap akhir alam cairan mendalam di sisinya, tidak ada yang berani menyentuhnya. Namun kenyataannya sangat berbeda. Di pihak mereka sendiri terdapat 5 ahli tahap akhir alam cairan mendalam. Dengan kekuatan seperti itu, mereka yakin bahwa membunuh Ye Yunfei bukanlah hal yang sulit. Gelak tawa mereka memenuhi udara. Namun Ye Yunfei hanya memandang mereka dengan ekspresi tidak sabar. Baginya, situasi ini hanyalah pemborosan waktu. Dengan nada dingin ia mengatakan bahwa mereka sebaiknya tidak membuang waktunya lagi dan langsung maju untuk mati. Ucapan itu membuat wajah para ahli alam cairan mendalam memerah karena marah. Feng Yunjue yang duduk di depan kereta berdiri dan menyatakan bahwa ia akan menangani orang-orang itu sendiri. Namun Ye Yunfei segera menghentikannya.
Ia mengatakan bahwa jumlah musuh jauh lebih banyak dan Feng Yunjue tidak akan mampu menghadapi mereka semua sendirian. Karena itu, ia sendiri yang akan memusnahkan mereka. Ucapan itu membuat para ahli alam cairan mendalam semakin marah. Bagi mereka, dipandang rendah oleh seorang kultivator alam pendirian fondasi adalah penghinaan yang tidak pernah mereka alami sepanjang hidup. Salah satu ahli alam cairan mendalam tingkat menengah akhirnya tidak mampu menahan diri. Dengan kecepatan luar biasa, ia melesat menuju kereta seperti bintang jatuh yang mengejar bulan. Dalam sekejap ia sudah tiba di samping Ye Yunfei. Sementara itu, Feng Yunjue kembali duduk bersila di depan kereta tanpa berkata apapun. Ia hanya tahu satu hal, melaksanakan perintah tuannya. Ye Yunfei kemudian melangkah keluar dari kereta. Dengan kedua tangan diletakkan di belakang punggungnya, ia berdiri di udara dengan sikap tenang dan dingin. Ia bahkan meminta mereka semua memperhatikan dengan baik bagaimana ia akan menghancurkan mereka. Melihat sikap Ye Yunfei yang begitu santai, ahli alam cairan mendalam tingkat menengah itu langsung mengaum marah. Ia menyerang terlebih dahulu. Telapak tangan kanannya menghantam ke arah kepala Ye Yunfei. 5 jari tangannya tiba-tiba membesar seperti 5 gunung suci raksasa yang diselimuti kilat mengerikan. Petir menyambar di udara, bergerak seperti naga dan ular yang menari liar di langit. Teknik berbasis petir itu sangat kuat. Sambil menyerang, pria itu bahkan menyebut namanya dengan penuh kesombongan. Namanya adalah Lei Qizi, dan ia merasa sangat menikmati sensasi membunuh lawan. Namun Ye Yunfei tetap tidak bergerak. Ia hanya mengangkat tinjunya dengan santai dan meninju ke depan. Tidak ada teknik bela diri yang digunakan. Hanya satu pukulan sederhana. Namun ketika tinju itu bertabrakan dengan 5 jari Lei Qizi, hasilnya benar-benar mengerikan. Kelima jari Lei Qizi langsung hancur. Lalu lengannya. Kemudian bahunya. Setelah itu seluruh sisi tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Segalanya terjadi tanpa hambatan sedikit pun. Kekuatan fisik Ye Yunfei saat ini telah mencapai 20 juta jin. Bahkan seorang ahli alam cairan mendalam tingkat lanjut pun dapat dihancurkan dengan satu pukulan. Membunuh seorang kultivator tingkat menengah seperti Lei Qizi tidak lebih sulit daripada menyingkirkan lalat. Pemandangan itu membuat semua orang terdiam. Jiu Kusanren dan para ahli alam cairan mendalam lainnya langsung tercengang. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, tubuh Ye Yunfei sudah menghilang. Beberapa saat kemudian ia muncul seperti hantu di depan seorang ahli alam cairan mendalam tingkat lanjut. Dengan senyum tipis ia mengatakan bahwa sekarang giliran orang itu untuk mati. Tanpa menggunakan teknik apapun, Ye Yunfei kembali melayangkan satu pukulan. Kultivator tingkat lanjut itu meraung marah. Ia merasakan bahaya yang besar, tetapi tetap tidak percaya bahwa seorang kultivator alam pendirian fondasi bisa mengalahkannya. Ia juga melayangkan pukulan dengan kekuatan penuh. 2 tinju bertabrakan. Dalam sekejap kepalan tangan ahli alam cairan mendalam tingkat lanjut itu hancur. Tinju Ye Yunfei terus melaju tanpa terhentikan. Detik berikutnya tubuh pria itu meledak menjadi kabut darah. Melihat itu, para ahli alam cairan mendalam yang tersisa benar-benar panik. Kekuatan Ye Yunfei benar-benar di luar pemahaman mereka. Seorang ahli tingkat menengah terbunuh dengan satu gerakan. Seorang ahli tingkat lanjut terbunuh dengan satu pukulan. Kecepatan dan kekuatan itu benar-benar tidak masuk akal. Ye Yunfei kemudian mengaktifkan jubah bayangan surgawi. Kecepatannya meningkat 10 kali lipat. Dalam sekejap ia muncul di depan seorang kultivator alam cairan mendalam tahap awal. Ia menampar wajah pria itu. Tubuhnya langsung berubah menjadi kabut darah. Jiu Kusanren yang melihat semuanya akhirnya meraung marah. Ia memerintahkan semua orang untuk menyerang bersama agar Ye Yunfei tidak memiliki kesempatan membunuh mereka satu persatu. Para ahli alam cairan mendalam yang tersisa segera berkumpul. Mereka akhirnya menyadari betapa mengerikannya lawan mereka. Sekitar selusin orang menyerbu Ye Yunfei secara bersamaan. Namun pada saat itu tubuh Ye Yunfei menghilang ke udara. Para ahli itu tercengang. Mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk mencari keberadaan Ye Yunfei. Namun tiba-tiba Ye Yunfei muncul di belakang seorang kultivator tahap awal. Satu tamparan. Tubuhnya hancur menjadi kabut darah. Kemudian Ye Yunfei menghilang lagi. Ia muncul dan menghilang seperti bayangan hantu. Kadang di kiri, kadang di kanan. Setiap kemunculannya selalu diiringi kematian. Para ahli alam cairan mendalam jatuh satu demi satu. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, membunuh mereka benar-benar terlalu mudah.
Ditambah lagi dengan kemampuan berpindah ruang dari jubah bayangan surgawi, mereka bahkan tidak mampu menyentuhnya. Itu bukan lagi pertempuran. Itu adalah pembantaian sepihak. Pada akhirnya hanya tersisa 2 orang. Jiu Kusanren dan seorang ahli alam cairan mendalam tingkat lanjut. Keduanya gemetar ketakutan. Mereka memandang Ye Yunfei seolah melihat iblis. Ahli tingkat lanjut itu bahkan tidak mampu menerima kenyataan yang ada di depannya. Ia tidak mengerti bagaimana seorang kultivator alam pendirian fondasi bisa membantai lebih dari selusin ahli alam cairan mendalam seperti memotong sayuran. Tiba-tiba sebuah nama terlintas di benaknya. Namun sebelum ia sempat mengatakannya, Ye Yunfei sudah bergerak. Pedang jiwa surgawi dilepaskan dan langsung menyerang lautan jiwanya. Pria itu menjerit kesakitan. Detik berikutnya Ye Yunfei sudah berada di depannya. 1 pukulan lagi. Tubuhnya hancur. Setelah itu Ye Yunfei perlahan berbalik dan menatap Jiu Kusanren. Dengan senyum tipis ia mengatakan bahwa sekarang giliran orang itu. Melihat semua rekannya terbunuh, Jiu Kusanren benar-benar hancur. Ia langsung berlutut di udara dan memohon belas kasihan. Namun Ye Yunfei hanya menatapnya dengan dingin. Orang ini sejak awal ingin membunuhnya. Karena itu tidak mungkin dibiarkan hidup. 1 pukulan. Tubuh Jiu Kusanren berubah menjadi kabut darah. Setelah semuanya selesai, Feng Yunjue segera mengumpulkan cincin spasial dari semua ahli alam cairan mendalam yang terbunuh dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei kemudian kembali memasuki kereta. Dengan 1 perintah singkat, Feng Yunjue menggerakkan kuda iblis api merah. Kereta hitam itu kembali melesat ke langit. Sehari kemudian perjalanan mereka akhirnya mencapai tujuan. Kereta tiba-tiba berhenti di udara. Feng Yunjue berbicara dengan suara lantang. Ia memberitahu bahwa mereka telah tiba di markas besar Menara Pil. Di kejauhan, tepat di batas Cakrawala, sebuah kota besar perlahan muncul dalam pandangan. Kota itu tampak sangat luas dan megah, seolah-olah berdiri sebagai pusat kehidupan bagi seluruh dunia alkimia di benua tengah. Di dalam maupun di luar tembok kota, tumbuh-tumbuhan langka serta berbagai tanaman obat tersebar di mana-mana. Tanaman-tanaman itu memancarkan aroma herbal yang harum dan kuat, sehingga bahkan dari kejauhan pun orang dapat merasakan wangi khas dunia alkimia yang menyelimuti kota tersebut. Namun yang paling mencolok dari pemandangan itu adalah sebuah menara raksasa yang berdiri tepat di pusat kota. Menara itu menjulang sangat tinggi, menembus awan dan seolah-olah menjangkau langsung ke langit. Di sekitar menara tersebut, sejumlah besar asap berwarna-warni berputar-putar tanpa henti. Asap itu kadang menutupi menara, kadang tersibak oleh angin, membuat bangunan tersebut tampak muncul dan menghilang secara bergantian seperti sebuah negeri dongeng yang melayang di antara langit dan bumi. Melihat pemandangan itu, Feng Yunjue segera menunjuk ke arah menara raksasa tersebut dan menjelaskan kepada Ye Yunfei bahwa markas besar Menara Pil juga dikenal sebagai kota dan. Menurutnya, menara tinggi di pusat kota itu adalah Menara Pil yang terkenal. Ye Yunfei hanya mengangguk pelan ketika mendengar penjelasan tersebut. Feng Yunjue kemudian mengusulkan agar mereka terlebih dahulu memasuki kota dan mencari tempat untuk menginap. Ye Yunfei setuju. Kereta pun perlahan bergerak menuju kota dan. Begitu memasuki kota, mereka segera mencari sebuah penginapan untuk beristirahat. Kota dan benar-benar layak menyandang reputasi sebagai markas besar Menara Pil. Dimanapun mata memandang, terlihat toko-toko yang menjual ramuan spiritual, bahan obat, serta berbagai barang yang berkaitan dengan alkimia. Di sepanjang jalan juga terdapat banyak pedagang yang menjual ramuan herbal dan pil obat, menciptakan suasana yang sangat ramai dan hidup. Setelah beristirahat sejenak, Ye Yunfei ditemani oleh Feng Yunjue mulai berjalan-jalan mengelilingi kota dan. Setiap kali Ye Yunfei menemukan toko yang menjual ramuan obat, ia hampir selalu masuk untuk melihat-lihat. Jika ia menemukan bahan obat atau ramuan berharga yang ia butuhkan, ia akan langsung membelinya tanpa ragu. Beberapa waktu terakhir, Ye Yunfei telah memurnikan pil untuk banyak orang dan memperoleh kekayaan yang sangat besar. Jumlah kristal roh yang dimilikinya sekarang benar-benar cukup untuk dihabiskan dengan bebas. Saat mereka berjalan di sebuah jalan besar, Ye Yunfei tiba-tiba berhenti di depan sebuah bangunan yang sangat megah. Bangunan itu memiliki 9 lantai dengan fasad emas yang berkilau, tampak sangat mewah dan mencolok. Di atas pintu masuknya terdapat papan nama besar bertuliskan Ling Zhenfang. Feng Yunjue segera menjelaskan bahwa tempat itu adalah markas besar bengkel Ling Zhen. Konon, Ling Zhenfang sebenarnya merupakan properti milik Menara Pil yang dikelola oleh salah satu tetua Danta. Setelah mendengar penjelasan itu, Ye Yunfei memutuskan untuk masuk dan melihat-lihat.
Begitu memasuki toko tersebut, Ye Yunfei langsung terkejut. Ling Zhenfang ternyata memiliki persediaan obat yang luar biasa. Di dalam toko itu terdapat banyak obat berharga tingkat pertama dan tingkat kedua yang dijual secara terbuka. Bahkan ada satu obat berharga tingkat ketiga. Namun tentu saja harga yang dipasang juga sangat mencengangkan. Meski begitu, Ye Yunfei sama sekali tidak ragu. Ia membeli semua obat berharga yang menarik perhatiannya. Setelah meninggalkan Ling Zhenfang, Ye Yunfei melanjutkan perjalanan ke berbagai toko obat lainnya di kota Dan. Sepanjang hari ia terus membeli ramuan spiritual serta obat-obatan berharga dalam jumlah besar. Ketika hari hampir berakhir, Ye Yunfei merasa sangat puas. Hari itu benar-benar sangat produktif baginya. Sementara itu kota Dan sendiri semakin ramai. Hari berikutnya adalah hari dimulainya kompetisi pil menara pil. Perwakilan dari berbagai kekuatan di seluruh benua tengah berdatangan ke kota ini. Menara pil memiliki status yang sangat istimewa. Selain menjadi salah satu kekuatan paling berpengaruh di Zhongzhou, tempat itu juga merupakan pusat berkumpulnya para alkemis terhebat. Karena itulah setiap kompetisi alkimia yang diselenggarakan Menara Pil selalu menarik perhatian banyak kekuatan besar maupun kecil. Banyak pihak datang dengan berbagai tujuan. Sebagian ingin menjalin hubungan baik dengan Menara Pil. Sebagian ingin memanfaatkan kesempatan untuk merekrut atau menjalin hubungan dengan para alkemis berbakat. Sebagian lainnya datang untuk membeli pil yang mereka butuhkan. Saat Ye Yunfei berjalan di salah satu jalan kota, tiba-tiba terdengar teriakan seseorang dari kerumunan. Orang itu menunjuk ke arah seorang pemuda yang baru saja muncul di jalan tersebut. Pemuda itu mengenakan jubah hitam dan memiliki wajah tampan dengan ekspresi dingin dan angkuh. Ia berjalan dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan kepala tegak tinggi, seperti seorang pangeran yang sedang melakukan perjalanan. Di belakangnya terdapat dua pria tua yang berada di tingkat menengah alam cairan mendalam. Keduanya berjalan dengan sikap waspada, jelas bertindak sebagai pelindungnya. Kerumunan segera mulai membicarakan pemuda tersebut. Beberapa orang mengatakan bahwa pemuda itu adalah Luo Han, salah satu murid paling menjanjikan yang dibina oleh Menara Pil. Menurut mereka, Luo Han telah menjadi seorang alkemis tingkat 1-2 tahun yang lalu. Sekarang 2 tahun telah berlalu dan tidak ada yang tahu sejauh mana kemampuan alkimianya telah berkembang. Banyak orang menduga bahwa ia mungkin sudah menjadi seorang alkemis tingkat 2. Bagi seseorang yang baru berusia 25 tahun, pencapaian seperti itu benar-benar menakutkan. Kemunculan Luo Han segera menarik perhatian banyak orang. Kerumunan berkumpul di sepanjang jalan untuk melihatnya, berdiskusi, dan mengaguminya. Dalam percakapan mereka, beberapa orang juga menyebut dua nama lain. Mereka mengatakan bahwa selain Luo Han, Menara Pil juga membina dua jenius alkimia lainnya yang terkenal, yaitu Hu Qing dan Si Tuyu. Menurut rumor yang beredar, ketiga pemuda tersebut adalah kandidat paling kuat untuk menjadi murid pribadi Danjun dalam kompetisi pil yang akan berlangsung besok. Para murid Menara Pil lainnya hanya dianggap sebagai peserta tambahan. Namun di tengah diskusi itu, seseorang tiba-tiba menyela. Ia mengatakan bahwa informasi tersebut sudah agak ketinggalan zaman. Baru-baru ini, Menara Pil telah memiliki seorang jenius baru dalam dunia alkimia. Namanya adalah Xiao Cucu. Konon, ia adalah nona muda dari Ling Zhenfang dan baru saja keluar dari pengasingan beberapa hari yang lalu. Dalam kompetisi besok, ia juga akan menjadi salah satu kandidat kuat untuk menjadi murid pribadi Danjun. Mendengar nama itu, Ye Yunfei sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Xiao Cucu juga telah menjadi salah satu jenius alkimia di Menara Pil. Setelah hampir mengunjungi semua toko obat spiritual di kota Dan, Ye Yunfei akhirnya memutuskan untuk kembali ke penginapan bersama Feng Yunjue. Namun begitu mereka tiba di pintu masuk penginapan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sekelompok besar orang tiba-tiba bergegas mendekat dan mengepung mereka. Ye Yunfei langsung menyadari bahwa situasinya tidak baik. Ketika salah satu orang di kelompok itu bertanya apakah ia adalah guru Liu Yun, Ye Yunfei hanya menjawab dengan singkat. Ekspresinya mulai menjadi dingin. Tak lama kemudian seorang lelaki tua berjubah abu-abu melangkah maju. Ia menatap Ye Yunfei dengan tajam dan menanyakan apakah Yao Sheng berada di tangannya. Ye Yunfei segera memahami situasi tersebut. Orang-orang di depannya jelas berasal dari sekte Tianxuan. Di kota Tianlan sebelumnya, Ye Yunfei memang telah menangkap Yao Sheng dan memenjarakannya di Menara Ilusi. Yao Sheng adalah putra pemimpin sekte Tianxuan. Sekarang tampaknya sekte Tianxuan akhirnya datang untuk mencarinya. Ye Yunfei tidak menyangkal hal itu. Ia mengangguk dengan tenang.
Namun tanggapan itu justru membuat lelaki tua berjubah abu-abu tersebut sangat marah. Ia berteriak dengan keras bahwa Yao Sheng adalah putra dari pemimpin sekte Tianxuan yang berasal dari keluarga bangsawan. Ia menuntut Ye Yunfei untuk segera membebaskan Yao Sheng dan ikut bersama mereka menemui pemimpin sekte untuk menerima hukuman. Namun sebelum Ye Yunfei sempat menjawab, Feng Yunjue sudah bergerak lebih dulu. Ia melangkah maju dan langsung menyerang lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan telapak tangannya. Pertarungan pun pecah. Tetua berjubah abu-abu itu ternyata juga seorang ahli tahap akhir alam cairan mendalam. Ia segera melawan Feng Yunjue. Namun Feng Yunjue berasal dari keluarga Feng Yun yang terkenal di Zhongzhou. Kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Tetua Liu dari sekte Tianxuan segera menyadari bahwa ia bukanlah tandingan Feng Yunjue. Ia terus dipaksa mundur. Pertarungan antara dua ahli tahap akhir alam cairan mendalam menciptakan keributan besar. Tanah bergetar dan udara dipenuhi gelombang energi yang dahsyat. Banyak orang di kota dan segera menyadari keributan tersebut dan bergegas datang untuk menonton. Kerumunan segera mengetahui bahwa salah satu pihak adalah sekte Tianxuan sementara pihak lainnya adalah Guru Liu Yun. Banyak orang langsung terkejut ketika mengetahui bahwa pelayan tua di samping Guru Liu Yun ternyata merupakan seorang ahli alam cairan mendalam tingkat lanjut. Bahkan Tetua Liu dari sekte Tianxuan tidak mampu mengalahkannya. Melihat dirinya terus dipaksa mundur, Tetua Liu menjadi semakin marah. Ia segera memerintahkan para murid sekte Tianxuan untuk menangkap Ye Yunfei. Sekelompok murid segera bergerak mengepung Ye Yunfei. Namun tepat pada saat itu, sebuah sosok tinggi besar tiba-tiba muncul di samping Ye Yunfei. Orang itu tidak lain adalah Lu Dachong. Ia meraung dengan suara keras bahwa siapapun yang berani menyentuh Guru Liu Yun harus melewati dirinya terlebih dahulu. Kekuatan spiritual yang sangat besar meledak dari tubuhnya. Gelombang energi itu langsung menghantam para murid sekte Tianxuan yang mencoba menyerang Ye Yunfei. Mereka semua terpental ke belakang sambil berteriak kesakitan. Lu Dachong kemudian menoleh kepada Ye Yunfei dan mengatakan bahwa selama ia berada di sana, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh Guru Liu Yun. Melihat pemandangan itu, Ye Yunfei tidak bisa menahan rasa heran. Ia menatap Lu Dachong dengan ekspresi agak terdiam. Ye Yunfei tiba-tiba menyadari bahwa akhir-akhir ini, kemanapun ia pergi, sepertinya ia selalu bertemu dengan Lu Dachong. Ketika sosok tinggi dan kekar itu muncul dengan aura kuat di tengah kerumunan, Tetua Liu dari sekte Tianxuan langsung mengenalinya. Wajahnya berubah seketika ketika ia menyadari siapa orang yang berdiri di hadapannya. Itu adalah Lu Dachong. Nama itu bukanlah nama biasa di Zhongzhou. Geng Harimau Putih yang ia pimpin merupakan salah satu kekuatan kelas 1 di wilayah tersebut. Dalam hal kekuatan dan pengaruh, mereka sama sekali tidak kalah dari sekte Tianxuan. Beberapa saat setelah kemunculan Lu Dachong, terdengar suara desiran angin yang tajam di udara. Sejumlah besar anggota geng Harimau Putih muncul dari berbagai arah dan mendarat di tempat itu satu demi satu. Dalam waktu singkat mereka sudah mengepung kelompok dari sekte Tianxuan. Situasi langsung berubah. Lu Dachong menatap Tetua Liu dengan sorot mata tajam, lalu mendengus dingin. Ia menyebut nama asli tetua itu, Liu Jiang, dengan nada meremehkan. Dengan suara keras ia menuntut agar Liu Jiang segera membawa orang-orangnya pergi jika ia sudah mengenal siapa yang berdiri di hadapannya. Nada suaranya jelas mengandung ancaman. Ia bahkan mengatakan bahwa jika Liu Jiang masih tidak pergi, ia tidak akan segan untuk bertindak. Tetua Liu tampak tertekan oleh situasi tersebut, tetapi ia tetap memaksakan diri untuk berbicara. Ia menjelaskan bahwa Guru Liu Yun telah menangkap Yao Sheng, putra dari pemimpin sekte Tianxuan mereka. Dalam pandangannya, tindakan itu merupakan provokasi yang sangat serius terhadap sekte Tianxuan. Jika mereka membiarkan hal itu begitu saja, bagaimana mungkin sekte Tianxuan dapat mempertahankan wibawa mereka di Zhongzhou? Selain itu, Yao Sheng masih berada di tangan Ye Yunfei, sehingga mereka harus menyelamatkannya. Namun Lu Dachong sama sekali tidak terkesan dengan penjelasan tersebut. Ia mendengus dengan nada menghina dan menyatakan bahwa ia sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut sebagai Tuan Muda Yao itu. Menurutnya, selama ia berada di tempat itu, tidak seorang pun akan bisa menyentuh sehelai rambut pun dari kepala Guru Liu Yun. Tetua Liu mencoba bertahan, tetapi situasinya jelas tidak menguntungkan bagi pihak sekte Tianxuan. Lu Dachong bahkan mulai melangkah maju ke arahnya. Tetua Liu yang melihat hal itu langsung panik. Ia dengan cepat menggunakan teknik gerakan untuk mundur menjauh. Ia sangat memahami bahwa Lu Dachong adalah seorang ahli dari alam gua surga. Menghadapi orang seperti itu secara langsung jelas bukan sesuatu yang berani ia lakukan. Melihat reaksinya,
Lu Dachong justru tertawa terbahak-bahak. Ia berkata dengan terang-terangan bahwa dirinya memang lebih kuat. Karena itu, jika ia ingin menindas tetua Liu, apa yang bisa dilakukan orang itu? Sifat Lu Dachong memang terkenal kasar dan langsung. Ia bukan tipe orang yang suka berbicara panjang lebar atau bernegosiasi dengan halus. Namun pada saat itulah sebuah suara keras seperti guntur tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Aura kekuatan spiritual yang kuat muncul di langit. Sesosok figur dengan kekuatan yang luar biasa melesat melintasi udara dan mendarat tepat di antara Lu Dachong dan tetua Liu. Orang yang datang adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus. Ia mengenakan jubah Taois dan memegang pengocok di tangannya. Penampilannya seperti seorang pendeta Tao yang bermartabat. Begitu melihat orang itu, mata Lu Dachong langsung menyipit. Pria tersebut tidak lain adalah Yao Tianming, pemimpin sekte Tianxuan. Ia juga seorang ahli alam gua surga dan memiliki reputasi yang sebanding dengan Lu Dachong di Zhongzhou. Begitu tiba, Yao Tianming langsung menatap Lu Dachong dengan marah. Ia menuntut penjelasan mengapa Lu Dachong menyerang orang-orang dari sekte Tianxuan padahal mereka tidak pernah memprovokasinya. Lu Dachong menjawab dengan santai bahwa sekte Tianxuan memang tidak pernah memprovokasi dirinya secara langsung. Namun mereka telah menyinggung Guru Liu Yun. Dalam pandangannya, menyinggung Guru Liu Yun sama saja dengan memprovokasi dirinya. Jawaban itu membuat Yao Tianming semakin marah. Namun ia mencoba mengubah pendekatannya. Ia mengatakan bahwa Guru Liu Yun hanyalah seorang alkemis tingkat 1. Apakah pantas bagi Lu Dachong merusak hubungan dengan sekte Tianxuan demi orang seperti itu? Menurut Yao Tianming, tujuan Lu Dachong datang ke kota dan kemungkinan besar adalah untuk menghadiri kompetisi alkimia dan menjalin hubungan dengan para alkemis hebat. Karena itu ia menawarkan sebuah kesepakatan. Ia mengatakan bahwa jika Lu Dachong tidak lagi tertarik pada Guru Liu Yun, ia dapat memperkenalkan Lu Dachong kepada seorang alkemis tingkat 2. Putrinya sendiri menikah dengan cucu dari tetua ke-6 Menara Pil. Dengan koneksi seperti itu, memperkenalkan Lu Dachong kepada beberapa alkemis hebat bukanlah hal yang sulit. Tawaran itu sangat menarik. Bahkan Lu Dachong sendiri tampak sedikit terkejut. Di pihak geng Harimau Putih, seorang tetua berambut putih melangkah maju dan berbisik kepada Lu Dachong bahwa kesempatan seperti itu sangat langka. Memiliki hubungan dengan seorang alkemis tingkat 2 tentu akan sangat menguntungkan bagi perkembangan geng Harimau Putih. Yao Tianming juga kembali menegaskan bahwa kesempatan itu sangat jarang terjadi. Ia kemudian menunjuk ke arah Ye Yunfei. Menurutnya, Guru Liu Yun bukan hanya memprovokasi sekte Tianxuan, tetapi juga menculik putranya. Sekte Tianxuan tidak mungkin membiarkan hal itu berlalu begitu saja. Ia bahkan mempertanyakan mengapa geng Harimau Putih harus ikut campur dalam masalah ini. Sementara itu Ye Yunfei berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ekspresinya tenang dan tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Ia hanya mengamati semua yang terjadi di hadapannya seolah-olah semua itu bukan urusannya. Dengan kekuatan yang ia miliki sekarang, menghadapi seorang ahli alam gua surga memang bukan perkara mudah. Namun melarikan diri tanpa terluka juga bukan hal yang sulit baginya. Feng Yunjue kini sudah kembali berdiri di samping Ye Yunfei dengan sikap hormat. Kerumunan yang menyaksikan kejadian itu semakin banyak. Orang-orang mulai memahami situasi sebenarnya. Ternyata Guru Liu Yun telah menculik putra pemimpin sekte Tianxuan. Tidak heran sekte Tianxuan datang mencarinya. Kerumunan terus bertambah hingga membentuk beberapa lapisan manusia yang mengelilingi tempat itu. Semua orang menatap Lu Dachong. Mereka tahu bahwa keputusan Lu Dachong akan menentukan nasib Guru Liu Yun. Jika Lu Dachong memutuskan untuk mundur, maka Guru Liu Yun pasti akan jatuh ke tangan sekte Tianxuan. Dengan Yao Tianming yang merupakan ahli alam gua surga, Guru Liu Yun hampir tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Tetua berambut putih dari geng Harimau Putih kembali membujuk Lu Dachong agar menerima tawaran Yao Tianming. Namun setelah beberapa saat berpikir, Lu Dachong akhirnya menggertakkan giginya. Ia mengatakan bahwa Guru Liu Yun telah banyak membantunya. Ia bukan orang yang tidak tahu balas budi. Karena itu ia tidak mungkin mengkhianati Guru Liu Yun. Dengan suara keras ia menyatakan bahwa selama ia berada di tempat itu, Yao Tianming tidak akan bisa menyentuh Guru Liu Yun. Keputusan itu membuat Ye Yunfei tersenyum tipis. Ia merasa pria ini cukup menarik. Namun tetua berambut putih dari geng Harimau Putih justru tampak sangat cemas. Lu Dachong menghentikannya dengan tatapan tajam dan mengatakan bahwa ia sudah mengambil keputusan. Yao Tianming yang mendengar hal itu langsung marah. Ia bertanya apakah Lu Dachong benar-benar ingin ikut campur dalam urusan ini. Lu Dachong menjawab dengan tegas bahwa ia memang berniat melakukannya.
Yao Tianming kemudian menatap Ye Yunfei dengan dingin. Ia mengancam bahwa jika Ye Yunfei tidak segera menyerahkan putranya, ia tidak akan bisa meninggalkan kota dan hidup-hidup. Namun Ye Yunfei hanya tersenyum tipis. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih mudah menerima bujukan lembut daripada ancaman keras. Karena Yao Tianming memilih untuk mengancamnya, maka Yao Sheng tidak akan pernah dibebaskan. Jawaban itu membuat Yao Tianming benar-benar marah. Aura kekuatan spiritualnya meledak seperti badai yang menghantam ke arah Ye Yunfei. Namun sebelum tekanan itu mencapai Ye Yunfei, Lu Dachong sudah melangkah maju dan menahannya. Tekanan spiritual Yao Tianming langsung lenyap. Yao Tianming menggertakkan giginya dengan marah. Ia mengatakan bahwa tindakan Lu Dachong hari ini akan membawa kehancuran bagi geng Harimau Putih. Ia juga bersumpah bahwa jika ia tidak membunuh Ye Yunfei, maka ia bukanlah Yao Tianming. Namun Lu Dachong hanya tertawa keras. Ia mengatakan bahwa jika Yao Tianming memiliki kemampuan, ia sebaiknya langsung menunjukkannya daripada hanya mengucapkan ancaman kosong. Namun di balik semua itu, tetua berambut putih dari geng Harimau Putih terlihat sangat khawatir. Ia tahu bahwa kekuatan geng Harimau Putih memang tidak kalah dari sekte Tianxuan. Tetapi mereka sekarang berada di kota Dan. Putri Yao Tianming menikah dengan cucu tetua ke-6 Menara Pil. Jika Yao Tianming menggunakan hubungan itu untuk mempengaruhi Menara Pil, maka geng Harimau Putih mungkin akan menghadapi masalah besar. Memikirkan hal itu, tetua berambut putih itu hanya bisa menghentakkan kakinya dengan frustrasi. Ia menyadari bahwa keputusan Lu Dachong hari ini mungkin akan membawa masalah besar bagi geng Harimau Putih. Ketika Yao Tianming akhirnya menyadari bahwa situasi tidak lagi menguntungkan bagi pihaknya, ia tidak lagi berusaha melanjutkan konfrontasi. Dengan wajah muram, ia mengibaskan lengan bajunya dengan keras, lalu memimpin pasukan sekte Tianxuan meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, ia menatap tajam ke arah Lu Dachong dan Ye Yunfei. Suaranya penuh ancaman ketika ia menyatakan bahwa Lu Dachong akan segera menyesali keputusan yang baru saja ia buat. Namun ia tetap memilih mundur. Yao Tianming sangat memahami bahwa kekuatan Lu Dachong tidak lebih lemah dari dirinya. Jika keduanya benar-benar bertarung di kota Dan, sekte Tianxuan tidak akan memperoleh keuntungan apapun. Setelah rombongan sekte Tianxuan pergi, suasana di sekitar penginapan perlahan kembali tenang. Lu Dachong kemudian menoleh kepada Ye Yunfei dan dengan nada percaya diri mengatakan bahwa selama ia berada di sana, Yao Tianming tidak akan berani melakukan apapun terhadap guru Liu Yun. Namun pria tua berambut putih dari geng Harimau Putih tampak sangat khawatir. Ia segera berbicara kepada Lu Dachong dengan nada cemas. Menurutnya, Yao Tianming pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Jika pemimpin sekte Tianxuan itu memanfaatkan hubungan yang dimilikinya di Menara Pil, maka geng Harimau Putih bisa berada dalam bahaya besar. Ia bahkan menyebut keputusan Lu Dachong sebagai tindakan yang sangat bodoh karena berani memprovokasi Yao Tianming. Namun Lu Dachong hanya tertawa ringan. Baginya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Apapun yang datang, mereka akan menghadapinya. Ia menegaskan bahwa guru Liu Yun adalah dermawannya, dan tidak mungkin ia berpura-pura tidak peduli ketika orang itu berada dalam bahaya. Kemudian ia menghentikan tetua Sima, pria tua berambut putih itu, dan mengatakan bahwa ia tidak perlu terus membujuknya lagi. Tetua Sima hanya bisa menggelengkan kepala berulang kali sambil menghela napas panjang. Ia tahu bahwa keputusan Lu Dachong sudah bulat dan tidak mungkin diubah. Melihat sikap Lu Dachong, Ye Yunfei pun merasa agak tersentuh. Ia mengucapkan terima kasih kepada Lu Dachong atas bantuan yang telah diberikan. Namun Lu Dachong segera menolak ucapan terima kasih itu. Ia mengatakan bahwa Ye Yunfei adalah dermawannya, sehingga tidak perlu berbicara dengan cara yang terlalu formal. Ye Yunfei kemudian memperhatikan aura energi spiritual yang memancar dari tubuh Lu Dachong. Setelah beberapa saat mengamati, ia bertanya apakah Lu Dachong telah terjebak di alam gua surga selama 7 atau 8 tahun. Lu Dachong mengangguk. Ia menjelaskan bahwa 8 tahun yang lalu ia berhasil menembus alam gua surga. Namun sejak saat itu, tingkat kultivasinya tidak mengalami peningkatan lagi. Menurutnya hal itu sebenarnya cukup normal. Semakin tinggi tingkat kultivasi seorang praktisi bela diri, semakin sulit pula untuk menembus batas berikutnya. Bahkan terkadang membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun ia tetap merasa heran mengapa Ye Yunfei menanyakan hal tersebut. Dengan nada santai, Ye Yunfei mengatakan bahwa ia bisa membantu Lu Dachong menembus tingkat kedua alam gua surga malam itu juga. Ucapan itu langsung membuat Lu Dachong tercengang. Beberapa saat ia hanya berdiri terpaku sebelum akhirnya wajahnya berubah menjadi penuh kegembiraan.
Dengan suara bergetar ia bertanya apakah perkataan Ye Yunfei benar. Ye Yunfei hanya mengangguk tenang. Lu Dachong menjadi sangat bersemangat. Ia segera mengatakan bahwa Ye Yunfei bisa menyebutkan berapapun biaya yang dibutuhkan. Selama ia mampu membayarnya, ia pasti akan melakukannya. Namun Ye Yunfei hanya tersenyum dan mengatakan bahwa bantuan itu gratis. Itu adalah hadiah darinya. Baginya, Lu Dachong telah berdiri melindunginya di hadapan You Tianming. Karena itu wajar jika ia memberikan sedikit keuntungan sebagai balasan. Lu Dachong tampak sangat senang hingga tidak tahu harus berkata apa. Setelah itu Ye Yunfei meminta Lu Dachong kembali terlebih dahulu. Ia mengatakan bahwa nanti ia akan mengirim pesan ketika semuanya sudah siap. Lu Dachong mengangguk dan membawa anggota geng Harimau Putih pergi. Marka sementara geng Harimau Putih di kota dan berada di sebuah penginapan yang tidak jauh dari tempat Ye Yunfei menginap. Begitu kembali ke kamar, Ye Yunfei langsung memasuki menara ilusi. Di dalam menara itu ia segera mulai memurnikan pil. Kali ini ia memurnikan pil Yuan Tanduk Surgawi. Sebelumnya ia pernah memberikan pil yang sama kepada Dekan Shangguan dan Dekan You dari Akademi Penjaga, dan pil tersebut berhasil membantu mereka menembus dari tingkat pertama ke tingkat kedua alam gua surga. Ye Yunfei yakin bahwa pil ini juga akan membantu Lu Dachong dengan mudah mencapai tingkat kedua alam gua surga. Awalnya ia memurnikan 2 pil. Namun setelah berpikir sejenak, Ye Yunfei memutuskan untuk memurnikan 1 pil lagi agar peluang keberhasilan Lu Dachong semakin besar. Setelah selesai memurnikan 3 pil Yuan Tanduk Surgawi, Ye Yunfei mengeluarkan gulungan komunikasi dan mengirim pesan kepada Lu Dachong. Lu Dachong yang sudah menunggu dengan tidak sabar langsung datang secepat mungkin. Ye Yunfei menyerahkan 3 pil tersebut kepadanya. Malam itu juga, Lu Dachong mulai mencoba menembus batas kultivasi. Di kamar penginapannya, energi spiritual yang sangat kuat tiba-tiba meledak seperti gunung berapi. Untungnya sebelum itu Ye Yunfei telah meminjamkan 1 set bendera formasi kepada Lu Dachong. Dengan bendera tersebut, Lu Dachong dapat membuat formasi penghalang di dalam kamarnya sehingga proses terobosannya tidak menarik perhatian orang lain. Jika tidak, ledakan energi tersebut mungkin akan meruntuhkan seluruh bangunan penginapan. Bendera formasi itu sendiri adalah harta yang pernah direbut Ye Yunfei dari guru MU di kota Tianlan, dan kekuatannya sangat efektif. Beberapa waktu kemudian, sebuah pesan segera dikirim kepada Ye Yunfei. Lu Dachong berhasil menembus tingkat kedua alam gua surga. Ia sangat gembira. Tidak lama kemudian, hari berikutnya pun tiba. Hari yang dinantikan banyak orang akhirnya datang. Kompetisi adu pil menara pil resmi dimulai. Di pusat kota dan, tepat di samping menara runcing yang menjulang ke langit, terdapat sebuah alun-alun yang sangat luas. Alun-alun itu merupakan lokasi utama kompetisi. Ketika Ye Yunfei tiba di sana, tempat itu sudah dipenuhi oleh manusia. Suara percakapan, diskusi, dan keributan bercampur menjadi satu hingga terasa sangat memekakan telinga. Di tengah alun-alun terdapat area kosong yang sangat luas. Puluhan arena tersusun rapi di sana. Tempat-tempat itulah yang akan digunakan untuk pertarungan alkimia. Di sisi timur alun-alun, terdapat sejumlah platform yang menggantung di udara. Platform tersebut berfungsi seperti kursi VIP. Di sana duduk berbagai tokoh penting dari Menara Pil, perwakilan kekuatan besar Zhongzhou, serta utusan dari banyak kekuatan kelas 1. Lu Dachong bersama anggota geng Harimau Putih juga duduk di salah satu platform tersebut. Sementara itu You Tianming bersama sekte Tianxuan menempati platform lain. Ketika Ye Yunfei memasuki alun-alun, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Di salah satu platform ia melihat Dekan Shangguan. Dekan Shangguan datang bersama 3 orang diaken dari Akademi Penjaga. Namun platform yang ditempati Akademi Penjaga terlihat sangat sepi. Hanya ada 4 orang di sana. Sementara platform kekuatan lain dipenuhi ratusan orang dari berbagai sekte besar seperti keluarga Feng Yun, klan Xiao, klan Su, sekte Shen Feng, dan sekte Tianyan. Ye Yunfei bahkan melihat beberapa orang dari kekuatan besar tersebut memandang platform Akademi Penjaga dengan tatapan mengejek. Pada saat itu seorang tetua dari Menara Pil berbicara dengan suara keras. Ia memanggil semua ahli alkimia yang menerima undangan Menara Pil untuk duduk di platform nomor 5, 6, dan 7. Ketiga platform tersebut khusus disediakan bagi para alkemis yang diundang. Hanya mereka yang memiliki undangan resmi yang boleh berpartisipasi dalam kompetisi. Yang lain hanya dapat menonton dari pinggir. Ye Yunfei mengangkat kepalanya dan berjalan menuju platform 6. Di sana seorang diaken Menara Pil bertugas memeriksa undangan.
Ye Yunfei menyerahkan undangan yang pernah ia terima. Namun setelah melihat undangan itu, diaken tersebut justru menunjukkan ekspresi mengejek. Ia mengatakan bahwa guru Liu Yun tidak pantas duduk di platform tersebut dan menyuruhnya pergi. Ucapan itu membuat wajah Ye Yunfei langsung menjadi gelap. Ia mengingatkan bahwa undangan itu berasal dari Menara Pil sendiri. Mengapa ia tidak memenuhi syarat? Namun diaken itu hanya tertawa dingin. Ia mengatakan bahwa jika ia menyatakan Ye Yunfei tidak memenuhi syarat, maka memang begitu kenyataannya. Ia bahkan mengejek bahwa jika Ye Yunfei merasa tidak puas, apakah ia ingin membuat masalah di kompetisi Menara Pil. Ia menyarankan agar Ye Yunfei terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan dirinya. Adegan itu langsung memicu diskusi di antara kerumunan. Banyak orang mulai membicarakan alasan di balik sikap Menara Pil tersebut. Beberapa orang mengatakan bahwa Ye Yunfei tidak menyinggung Menara Pil secara langsung. Namun ia telah menyinggung sekte Tianxuan. Dan pemimpin sekte Tianxuan memiliki hubungan keluarga dengan tetua keenam Menara Pil. Mendengar penjelasan itu, banyak orang akhirnya memahami situasi sebenarnya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.